selamat malam semuanya. Suara saya kedengeran jelas nggak? Kalau misalnya suaranya agak kurang bagus atau putus-putus, di komen aja ya. Siapa tahu koneksi saya bermasalah. Wah, baru mulai udah rame nih. Oke, selamat malam semuanya. Yang baru join, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat join di live. Mohon maaf sebelumnya karena harusnya saya janjinya live-nya hari Senin pagi. Kemarin karena saya ada kesibukan, jadi diganti jadi malam ini gitu. Halo juga, ini dari mana aja nih? Dari Banjarnegara, kemudian Sidoarjo, Jakarta Utara. Halo, selamat malam semuanya. Lagi pada ngapain aja nih? Oh ya, untuk live yang ini ada giveaway-nya ya. Jadi teman-teman yang udah join terus nanti kasih pertanyaan dan juga kasih testimoni seputar penggunaan Vitanostin, nanti akan dipilih ya beberapa orang untuk mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa di komen aja, siapa tahu kalian semua salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah dari Vitanostin gitu. Oke, kita mulai ya live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam Vitaners. Nah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Nedia, saya dokter konsultan dari Vitanostin. Saya hari ini akan melakukan live streaming dan bahas-bahas informasi tentang kesehatan. Kemudian yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, hari ini sesuai tema ya, kita akan membahas mengenai dampak dari konsumsi makanan cepat saji. Kira-kira teman-teman di sini sering nggak konsumsi makanan cepat saji? Seperti kayak misalnya paling sering didengar itu kayak junk food ya, gitu. Halo juga teman-teman, jelas banget ya suaranya ya. Oke, tuh dari Lamongan juga hadir, Pandeglang Banten, Probolinggo, tuh udah siap belajar ya teman-teman. Oke, jelas banget, sip. Wah, udah rame ya. Jangan lupa ya, nanti kirim-kirim testimoni ya. Jadi biar saya bacain gitu. Kalau teman-temannya yang lain belum pada join, boleh ya pada di-tag-tagin temennya biar room live streaming kita biar tambah rame gitu. Oke. Dari Sukoharjo juga hadir nih. Halo semua Vitaners dan halo semua anggota NASA. Nah, kita bahas ya. Jadi apa sih makanan cepat saji itu? Jadi makanan cepat saji ini biasanya bisa disebut juga seperti makanan yang mudah untuk disajikan gitu. Nggak perlu memakan waktu banyak, udah bisa kita makan. Contohnya misalnya makanan-makanan yang dikemas, kemudian praktis, kemudian diolah dengan sederhana aja udah bisa dimakan gitu. Nah, makanan tersebut umumnya biasanya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi yang tinggi dan memberikan berbagai zat aditif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa yang lebih gitu. Jadi biasanya makanan-makanan cepat saji memang rasanya lebih enak, lebih gurih gitu. Jadi bikin kita ketagihan biasanya ya gitu. Nah, yang paling sering kita temuin biasanya berupa lauk pauk dalam kemasan seperti kayak
ikan-ikan kaleng ya gitu, kemudian mie instan, nugget, terus atau juga sereal-sereal yang biasanya kita makan untuk sarapan. Nah, cuman kalau orang Indonesia sebenarnya jarang ya makan-makan sereal untuk sarapan, biasanya kebanyakan orang luar. Nah, contohnya juga kayak buah-buah kaleng. Nah, itu juga termasuk makanan-makanan yang cepat saji ya gitu. Nah, teman-teman semua, pasti masih beberapa ada yang nggak tahu kan apa sih yang namanya zat aditif. Jadi zat aditif ini biasanya dicampurkan ke dalam makanan. Itu tuh adalah salah satu bahan kimia ya. Nah, ini biasanya digunakan tujuannya untuk meningkatkan kualitas, kemudian menambahkan rasa dari makanan tersebut dan memantapkan kesegaran produk tersebut. Jadi ya biasanya akan menjadi lebih awet dan tahan lama gitu. Nah, kemudian ada beberapa juga nih contoh dari makanan cepat saji yang agak berbahaya ya sebenarnya. Biasanya yang pertama ada gorengan. Tuh, teman-teman pasti sering nih makan gorengan. Tuh, itu kan minyaknya banyak banget tuh. Dan biasanya minyaknya dipakai terus-terusan ya gitu. Apalagi kalau beli di luar, teman-teman harus hati-hati ya, karena biasanya minyaknya sekali untuk berkali-kali digoreng terus. Jadi mending kalau makan gorengan sebaiknya goreng sendiri di rumah gitu. Jadi kalau udah minyaknya agak hitam-hitam, diganti aja gitu. Kemudian ada makanan kaleng, makanan asinan. Nah, asinan itu juga termasuk makanan cepat saji loh. Kemudian ada sajian manis beku, contohnya seperti ice cream yang biasanya disukain anak-anak. Kemudian daging olahan, contohnya seperti kayak sosis, otak-otak, tempura, dan lain-lain. Kemudian ada manisan kering. Nah, yang paling sering disukain sama orang tua, dewasa, maupun anak-anak itu adalah junk food. Biasanya kita sering kenal ya. Nah, junk food ini apa aja sih dok? Nah, contohnya kayak burger, pizza, ayam Kentucky. Nah, itu termasuk beberapa makanan cepat saji ya gitu. Oke, halo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Blora Jawa Tengah hadir. Oke, yuk tek-tekin temennya biar live streaming kita rame ya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari makanan cepat saji ini? Biasanya dia memiliki garam yang tinggi, kemudian lemak yang tinggi, kemudian gula yang tinggi, serta lemak jenuh dan kolesterol yang mengutamakan cita rasa. Nah, makanya biasanya enak-enak tuh makanan cepat saji. Tapi dia biasanya kandungan mineral, vitamin, kemudian proteinnya biasanya rendah gitu. Jadi banyak negatifnya dibanding positifnya gitu. Nah, apa aja sih dampak dari makanan cepat saji ini? Dampak buruknya sebenarnya banyak ya. Jadi ada beberapa nih yang bakal saya sebutin. Jadi teman-teman harus inget ya gitu. Jadi kalau misalnya inget apa yang saya omongin, bisa tuh ngerem buat nggak terlalu banyak konsumsi makanan cepat sajinya gitu. Yang pertama, dampaknya ini bisa mengakibatkan penaikan berat badan yang drastis, bahkan bisa dikatakan susah turun ya. Kalau misalnya udah berat badannya naik, udah sampai terjadi obesitas, dia bakalan susah untuk turun karena kebanyakan lemak jahatnya gitu. Nah, kalau orang biasanya udah obesitas, berat badannya berlebih, itu biasanya kolesterol di dalam tubuhnya tuh tinggi. Jadi itu bahaya banget ya kalau misalnya terlalu banyak kolesterol di dalam tubuhnya gitu. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan resiko diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini biasanya pencetusnya bisa jadi karena memang pola makannya yang kurang sehat, pola hidupnya yang kurang baik. Nah, pola makan yang kurang sehat ini ya salah satunya adalah terlalu sering konsumsi makanan cepat saji gitu. Nah, jadi bahaya ya. Jadi kalau misalnya udah kita terkena diabetes tipe 2, wah pasti bakal ketergantungan sama obat-obatan diabetes gitu. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan gigi karena biasanya makan makanan cepat saji ini kebanyakan
kalau kita konsumsi biasanya temennya adalah minumannya biasanya minuman bersoda atau minuman yang manis-manis. Jadi itu bisa menyebabkan giginya berlubang, kemudian biasanya karena dia asamnya terlalu tinggi di dalam mulut, dia akan menyebabkan lapisan pelindung enamel giginya itu jadi menipis. Jadi gigi kita ini gampang berlubang gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadi resiko pernapasan. Jadi kalau misalnya penderita asma, dia akan lebih gampang terserang asma gitu. Nah, bisa juga jadi ini ya, kayak gampang ngorok. Nah, itu bisa jadi karena penyebabnya adalah makanan-makanan cepat saji ini. Nah, yang paling ekstrim biasanya dia bisa memperbesar resiko munculnya kanker. Nah, udah banyak nih berbagai riset kesehatan yang menemukan bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurang olahraga itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. Tuh bahaya banget kan. Nah, jadi teman-teman harus batasi makanan-makanan cepat saji ya, kalau bisa dihentikan. Lebih banyak konsumsi makanan yang sehat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan dari yang udah saya jelasin tadi, boleh ya komen di sini gitu. Dan jangan lupa share testimoni teman-teman biar bisa dapat hadiah dari Vitanostin gitu. Oke, halo, selamat malam ya yang baru join. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk join di live streaming kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman juga ada pertanyaan tentang produk, tentang kesehatan, dan tentang apapun, boleh ditanyakan di sini ya gitu. Oke, kita baca satu-satu ya. Wow, dari Sumatera Selatan hadir, ikut nyimak. Wah, jauh ya. Kulon Progo hadir. Oke, dari Mbak Umayah hadir dari Siak Riau. Wah, jauh sekali ya. Gimana di Riau kabarnya? Di sana masih ada pembatasan nggak? Atau misalnya udah boleh keluar masuk kota? Oke, alhamdulillah saya sudah konsumsi Vitanostin 5 box. Wah, 5 box loh teman-teman. Alhamdulillah sakit pada pinggang hilang dan tensi juga stabil. Alhamdulillah sehat tuh. Jadi wajib banget ya untuk menjaga tekanan darah, karena kalau tekanan darahnya tinggi itu berbahaya bagi kesehatan. Kalau terlalu rendah juga bahaya. Jadi bagusnya normal-normal aja gitu. Bagusnya sih rata-rata sekitar 90 sampai dengan 120 gitu. Kalau di bawah itu atau di atas itu kurang baik ya gitu. Kemudian ada dari Neng Yana. Mau tanya dok, kan kalau dari iklan-iklan itu suka ada yang berklarifikasi seperti bahwa produknya terjamin aman untuk dikonsumsi. Apa semua makanan cepat saji itu berbahaya dok? Atau memang ada yang aman untuk dikonsumsi dok? Nah, oke. Sebenarnya dikatakan aman itu kalau kita konsumsi emang sewajarnya ya. Jadi nggak boleh berlebihan, sama kita kayak konsumsi mie instan. Kalau kita konsumsinya tiap hari atau kayak nggak usah jauh-jauh ya, anak kos ya biasanya kan seneng banget konsumsi mie instan karena hemat waktu dan hemat biaya. Nah, kalau dia konsumsi makanan mie instan setiap hari, maka itu juga nggak baik untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu masih nggak apa-apa. Tapi jangan dikonsumsi berlebihan gitu. Memang sekarang kan juga banyak tuh produk-produk siap saji yang memang dia dari bahan-bahannya kayak sayur-sayur gitu ya. Contohnya seperti mie instan, memang ada beberapa yang sudah mengarah ke sayur-sayuran, tapi tetap aja kita nggak boleh konsumsi setiap hari ya, tetap aja, karena itu tetap instan gitu. Jadi bagusnya memang kita mending makan sayur yang beneran gitu, yang sayur yang memang masih fresh gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih mereka bilang aman untuk dikonsumsi, bener, nggak apa-apa. Yang penting
intensitas untuk konsumsinya juga kita harus bisa batasin gitu, jangan terlalu berlebihan. Oke. Tuh dari Probolinggo. Oke, dari Gresik. Wah, jauh sekali. Jauh Jawa Timur kan ya, Gresik ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Pemalang hadir. Halo. Banjarnegara juga. Oke, kita lihat lagi ke bawah-bawah. Dari Mbak Lina Nasa, Dok, apakah Vitanostin bisa dikonsumsi oleh penderita vertigo, dan kalau boleh berapalah dosis yang tepat? Terima kasih banyak. Oke, untuk penderita vertigo boleh konsumsi Vitanostin. Untuk dosis takaran minumnya setelah makan gitu. Nah, dari Ani Khoirunisa Anwar, halo, maaf ya tadi koneksinya terputus. Kira-kira udah nyambung gak ini? Udah connect lagi ya. Sorry. Suara saya jelas kan? Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Mbak Ani Khoirunisa Anwar. Mau tanya, Dok, apa benar makanan instan dan minuman bersoda itu bisa menghambat hamil? Jadi gini ya, sebenarnya kalau misalnya memang kita terlalu sering makan makanan instan, minum minuman bersoda, itu kan pasti yang jelas kurang bagus untuk kesehatan. Sedangkan kalau kita sedang memprogramkan untuk kehamilan, itu sebaiknya dalam kondisi yang sehat dan fit, dan sebaiknya mengurangi makanan-makanan yang seperti ini gitu. Itu yang bisa disebut dengan menghambat hamil. Jadi kalau bisa, kalau kita lagi program, kita harus juga konsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi ketika janinnya sudah ada di dalam tubuh, maka kehamilannya juga bisa sehat gitu, janinnya juga sehat. Jadi konsumsi minuman bersodanya kalau bisa di stop, dan makanan-makanan instannya di stop juga, dikurangin gitu ya. Oke, semoga jawaban saya bisa menjawab ya. Tapi kalau misalnya masih kurang, coba boleh ditanya lagi ya. Halo semuanya, selamat malam. Yuk, jangan lupa testimoninya, mumpung lagi ada giveaway dari Vitanostin. Lumayan kan hadiahnya buat teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa follow semua sosial media, akun sosial media dari vitanostin.co.id. Contohnya seperti Facebook, kemudian Instagram, semuanya di follow ya, karena biasanya Vitanostin sering berbagi tips-tips kesehatan di akun sosial medianya gitu. Dan juga biasanya jadwal-jadwal live streaming saya biasanya juga di share di Instagram dan di Facebooknya gitu. Tuh, teman-teman aja tuh udah pada ngetekin tuh. Yuk ikutan live Dokter Nadia tuh. Teman-temannya pada di tag-tagin semua biar room kita rame gitu. Yang lain juga boleh ya, tag-tagin aja teman-temannya biar room kita tambah rame. Biar diskusinya makin asik.
Oke, kita lanjut lagi. Dari Rominasa, apakah Vitanostin bisa untuk diet, dok? Nah, bisa banget ya. Jadi, kalau kita sedang melakukan diet, pastinya tubuh kita harus sehat dulu. Nah, caranya untuk menjaga tubuh biar terus sehat adalah konsumsi suplemen atau vitamin. Nah, contohnya salah satunya ada Vitanostin. Jadi, kalau kita kondisinya tubuhnya sehat, lemak-lemak pun jadi gampang lunturnya gitu. Dan kan kalau vitamin itu bisa menurunkan kolesterol ya, karena kan biasanya orang yang gendut atau obesitas biasanya kolesterolnya tinggi. Nah, vitamin bisa membantu ya gitu. Oke, ada pertanyaan juga dari Selamat Susanto, apakah vitamin bisa mengurangi kreatinin dan kalium yang tinggi pada penyakit gagal ginjal? Bisa. Nah, karena di vitamin ini ada salah satunya buah-buahan yang bisa menurunkan kadar kreatinin dan kalium. Itu contohnya kayak apel bisa ya. Jadi memang dia nggak akan turun drastis, tapi dia setidaknya membantu. Karena penyakit gagal ginjal ini kalau udah gagal ginjal, maka dia kan udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh selain kita ganti ginjal yang baru. Tapi untuk membantu mengurangi kreatinin yang terlalu tinggi atau kalium terlalu tinggi, bisa konsumsi Vitanostin. Cuman tetap harus sebaiknya konsultasi dulu ke dokter spesialis penyakit dalam yang biasanya menangani, karena takutnya memang ini ada beberapa pantangan-pantangan yang membuat si penderita memang nggak bisa konsumsi. Jadi sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter yang memang dokternya si pasien tersebut gitu. Jadi nggak boleh asal konsumsi juga ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau ada testimoni? Terima kasih dok untuk penjelasannya. Tapi mau tanya satu lagi dok, kan banyak juga yang diiklankan bahwa produknya itu sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Itu gimana dok? Berarti semua makanan cepat saji itu tetap tidak aman ya dok? Tergantung ini apa ya, contoh makanannya gitu. Sebenarnya tetap nggak baik sih kalau dikonsumsi setiap hari. Jadi kita sebagai yang mengkonsumsi juga sebaiknya lebih meneliti lagi, lebih membaca lagi apakah ini bener sih gitu. Jangan cuma termakan iklan gitu. Oke. Dari Mbak Sri Ekawati Andika, dok kalau punya penyakit asam lambung dan tensi rendah, apakah bisa konsumsi Vitanostin? Bisa, cuman sebaiknya kalau penyakit asam lambung, ketika asam lambungnya lagi naik-naiknya, itu tidak konsumsi Vitanostin dulu ya. Jadi tunggu asam lambungnya mereda, asam lambungnya membaik, normal dulu, dan pasti pasien itu juga udah makan, baru boleh konsumsi Vitanostin. Nah, untuk tensi rendah sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau sangat terlalu rendah, itu sebaiknya tambah darah dulu ya, baru nanti konsumsi Vitanostinnya gitu. Apakah anak-anak bisa konsumsi Vitanostin? Sebaiknya yang dianjurkan dari kami untuk konsumsi Vitanostin itu sebaiknya usia di atas 15 tahun. Kalau kurang dari 15 tahun tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin ya. Jadi kalau anaknya baru 12 tahun nggak boleh dulu. Oke, ini saya akan berbagi info mengenai makanan-makanan berkadar lemak tinggi. Jadi ada lemak baik dan lemak jahat. Nah, beberapanya ini adalah yang saya contohkan adalah lemak baik, itu bisa didapatkan dari buah alpukat, kemudian bisa didapatkan juga dari kacang-kacangan dan minyak zaitun. Nah, kalau untuk yang lemak jahatnya, biasanya kita bisa mendapatkannya di keju, sereal, terus makanan-makanan junk food. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman kira-kira mau konsumsi
makanan dilihat dulu nih, lemak baik, lemak jahat gitu. Kalau lemak jahat, no, dijauhin ya. Oke, Probolinggo, Jawa Timur hadir. Halo, selamat malam. Oke, kalau teman-teman mau tanya-tanya lagi silahkan ya. Kemudian kalau misalnya mau share-share testimoni, yuk share semuanya ya. Karena ini kan lagi ada giveaway nih. Sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak ikutan. Kan lumayan hadiahnya tuh dari vitanostin.co.id. Oke. Malam ini rame ya yang nonton ya. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ilmu. Nanti jangan lupa ya nonton lagi live streaming saya yang berikut-berikutnya. Nanti kita akan membahas beberapa penyakit lagi, kemudian berbagi share-share informasi mengenai kesehatan. Kita sih bahasnya ringan-ringan aja ya, biar mudah dimengerti teman-teman semua. Kemudian kalau misal konsultasi tentang produk juga boleh. Nah, untuk konsumsi Vitanostin sebaiknya konsumsinya setelah makan ya, setelah perutnya terisi gitu. Nah, konsumsinya juga sehari yang dianjurkan itu sebanyak 2-3 saset aja gitu, diseduh di dalam air 100 ml. Dan jangan lupa jangan menggunakan air panas, karena air panas bisa merusak kandungan dari si Vitanostinnya sendiri. Jadi kalau membuatnya itu sebaiknya menggunakan air dingin atau air es malah boleh ya gitu. Wah, dari Mbak Nur Atifah. Oke, testi dari customer aku, Dok. Aku karena kerja di pabrik pasti banyak bekerja sambil berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan sampai rumah pasti capek banget. Aku sarankan minum Vitanostin, Dok. Padahal cuma aku anjurkan 1 saset sebelum tidur. Kata dia paginya badan fresh, capek-capeknya hilang, dan tidur pun bisa nyenyak. Terima kasih Vitanostin. Wah, selamat ya. Jadi badannya menjadi lebih sehat. Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, yuk kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan boleh ya sharing-sharing di sini. Tuh. Oke, kira-kira teman-teman ini enggak sih pada sering konsumsi makanan-makanan junk food, makan makanan berlemak gitu enggak sih? Karena kalau lagi kepepet aja kali ya, saya juga kadang-kadang begitu sih. Kalau misalnya emang lagi nggak ada waktu bikin makanan yang agak ribet, biasanya terpaksa makan makanan yang cepat saji juga. Cuman ya kadang-kadang direm-rem aja sih biar nggak keterusan atau nggak terlalu sering makan gitu, karena kan juga nggak baik untuk kesehatan gitu. Karena kalau udah sakit repot ya. Gitu. Yuk teman-teman, ditek-tekin temennya yuk biar rame room kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Reni Setia Ekowati. Ibu hamil boleh nggak Dok konsumsi Vitanostin? Nah, untuk ibu hamil ini sangat penting ya, tidak boleh konsumsi Vitanostin karena di Vitanostin ada beberapa kandungan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi sebaiknya stop dulu. Dan kemudian kalau untuk ibu menyusui itu boleh konsumsi Vitanostin ketika bayinya sudah udah usianya di atas 6 bulan baru boleh konsumsi Vitanostin. Tapi kalau misalnya bayi masih 2 bulan, 3 bulan nggak boleh dulu ya konsumsi Vitanostin, karena kan biasanya apa yang dimakan oleh ibu akan mengalir di air susunya ibunya gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Nadia Safira. Mau tanya dok, kakak saya kena ambeien terus saya saranin minum Vitanostin dok, belilah diminum. Katanya ambeiannya jadi enak nggak sakit, tapi kenapa gegere setelah minum Vitanostin katanya sakit nyeri, itu kenapa ya dok? Maaf, gegerin maksudnya gimana ya, coba di jelasin lagi sama saya apa yang dimaksud itu, jadi nanti biar saya bisa jawab. Oke. Terus saya nggak paham geger ini maksudnya apa sih, coba di itu lagi ya, di komen lagi coba biar saya jawab. Oke, dari Kasminto, dok kalau punya penyakit jantung dan darah tinggi amankah konsumsi Vitanostin? Aman, karena Vitanostin ini juga bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi gitu. Yang penting asal konsumsinya sewajarnya aja, nggak terlalu berlebihan, itu aman-aman aja kok. Karena kan isinya juga herbal ya, kayak jamu gitu. Sering banget dok, hampir tiap hari, apalagi udah waktunya jam makan, apa aja pasti dimakan tanpa mikirin lemak jahat atau enggaknya. Ya sih, kadang-kadang gitu ya, udah gak mikir lagi nih lemak jahat apa lemak baik, udah gak kepikiran. Tapi semoga setelah saya jelasin tadi, teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih membatasi diri ya, untuk enggak terlalu konsumsi makanan seperti itu. Jadi biar kita sama-sama sehat ya. Aduh. Terima kasih dok jawabannya, sama-sama ya, semoga jawaban saya membantu. Selamat malam dokter Nadia, Banjarnegara hadir. Halo Banjarnegara. Terima kasih ya udah menyempatkan join. Kemudian ada dari Banyumas tuh. Teman-teman udah pada masuk room lagi ya, biar makin rame. Atas penjelasannya, sama-sama ya. Oh ya, tunggu sebentar ya, saya mau ke belakang sebentar. Kita lanjut lagi ya. Dari Mbak Neng Yana. Oh ya, maaf ya, tadi mungkin ketimpa kali pertanyaannya. Oke, saya baca ya. Oke. Mau tanya lagi dok, kan Vitanostin itu bagus banget untuk diet. Kalau semisal untuk orang yang kurus, susah naik berat badan, akan berpengaruh nggak ya ke berat badannya jadi semakin turun atau enggak dok? Sebenarnya enggak juga. Karena gini ya, kalau misalnya yang saya bilang tadi yang bisa membantu orang diet itu ketika dia memang konsumsi Vitanostin tapi juga membatasi makanannya. Jadi biasanya kan kalau orang diet kan paling makan nasinya sedikit, lauk pauknya juga sedikit. Nah itu bisa membantu biar dietnya semakin cepat. Tapi kalau misalnya memang orang yang udah kurus tapi dia makannya normal aja, tetap konsumsi Vitanostin, itu nggak bakalan turun berat badannya gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya si pasien ini kurus atau pengen dia misalnya pengen naikin berat badan, sama-sama konsumsi Vitanostin nih, tapi dia pola makannya berbeda dong. Kalau orang diet membatasi makanan, kalau sedangkan orang yang pengen gemuk pasti akan meningkatkan makanannya gitu, memperbanyak makanan yang dikonsumsi gitu maksudnya. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Atifah. Kalau kita mau olahraga itu sebaiknya dalam 1 minggu berapa kali, Dok? Jadi gini ya, sebenarnya dari beberapa pendapat atau beberapa jurnal itu sebenarnya orang yang paling sehat yang melakukan olahraga sebanyak 150 menit dalam 1 minggu. Jadi gimana sih pembagiannya? Contoh aja gini, misalnya dia olahraganya satu harinya itu 30 menit. Nah, kaliin aja misalnya dia olahraga sebanyak 5 hari nih, jadi absennya cuma 2 hari. Jadi dia olahraga di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 5 hari berturut-turut dia olahraga, tapi dia olahraganya sebanyak waktunya cuma 30 menit ya. Nah, itu jumlahnya kan 150 menit. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus itu olahraga 150 menit dalam 1 minggu. Jadi terserah aja kita mau bagi berapa. Atau kalau misalnya mau 60 menit, bisa aja misalnya kan kalau 60 menit berarti sekitar 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu aja udah sekitar 180 menit gitu. Jadi bisa 3 kali seminggu sebanyak 60 menit 60 menit 60 menit, atau sebanyak 5 kali per minggu tapi durasinya 30 menitan aja gitu. Maaf, Dok, geger itu pinggang, lupa bahasa Indonesianya tadi. Oke, coba saya baca ya. Mana tadi ya pertanyaannya? Oh ya, yang pertanyaan ini tadi ya Mbak Nadia mau tanya, Dok, kalau ya ambeien kan udah enak tuh, tapi kenapa pinggangnya malah sakit? Nah, jadi gini, kalau kita konsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan, sebaiknya kita juga konsumsi air putihnya itu harus banyak, karena kalau kita cuma konsumsi obat-obatan tapi air putihnya sedikit, itu biasanya akan mempersulit kerja ginjal. Nah, kalau kerja ginjal kita ini sulit atau terhambat atau nggak lancar, nah itu akan menyebabkan nyeri pinggang. Nah, jadi nggak cuma Vitanostin yang bisa menyebabkan si nyeri pinggang, jadi obat-obatan yang lain juga bakal kayak gitu. Ketika kita rutin konsumsi obat tersebut dan kita kurang minum, nah kerja ginjal ini maka akan tidak baik, tidak lancar. Jadi sebaiknya kalau kita konsumsi Vitanostin atau obat-obatan yang lain, minumnya juga harus banyak biar pinggangnya nggak sakit gitu. Karena ciri-ciri orang yang ginjalnya terganggu biasanya akan nyeri pinggang gitu. Kemungkinan ya ini karena dia kurang minum air putih gitu. Jadi coba minum air putihnya dibanyakin ya, biar konsumsi Vitanostin tapi tetap nggak nyeri pinggang gitu. Semoga jawabannya membantu ya. Oke, dari Mbak Nengyana, ya Dok, nggak apa-apa, terima kasih Dok, pertanyaanku udah dijawab semua. Sama-sama, terima kasih juga ya sudah bertanya. Nanti kalau teman-teman yang lain mau tanya-tanya lagi boleh ya. Oke, teman-teman semua udah pada konsumsi Vitanostin berapa lama sih? Kalau tadi kan ada salah satu teman kita yang udah konsumsi sebanyak 5 box. Nah, kalau teman-teman yang lain udah konsumsi berapa banyak nih? Berapa box? Coba dong share pengalamannya biar rame nih. Tadi belum datang kan? Kemana? Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Mbak Nur Atifah. Minimal minum air putihnya dalam sehari semalam minimalnya berapa gelas ya, Dok? Oke, gini, untuk ukuran tubuh yang normal, misalnya nggak obesitas atau nggak terlalu tinggi besar gitu, biasanya
Kalau yang normal ya itu harusnya 8 gelas per hari. Jadi itu totalnya sekitar 2 liter. Tapi kalau misalnya kira-kira badannya itu gemuk banget, terus atau misalnya badannya tinggi besar, kemudian pokoknya di atas normal, itu minum air putihnya juga harus lebih banyak ya, karena dia kebutuhan cairannya juga lebih banyak. Misalnya kayak ditambahin aja sekitar minimal 2,5 liter atau minimal 3 liter gitu. Jadi semakin berat si orangnya, semakin banyak juga konsumsi cairannya gitu. Dari Mbak Kristiana Joa, baru box kedua. Semangat ya, biar bisa merasakan manfaat dari Vitanostinnya gitu. Dari Krisna Agung, Dok baca komen saya. Sebentar, mana ya? Coba Krisna Agung komennya mana ya? Coba Krisna Agung ini dong, komen lagi dong. Soalnya nggak nemu nih, kayaknya ke ini deh, ketimpa-timpa. Coba dikirim lagi ya. Oke, dari Mbak Intan Ratnapuri juga baru mau OTW ke box kedua, Dok. Oke, semangat ya. Mas dari Krisna Agung baru 1 box. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau baru konsumsi 1 box sampai 2 box gitu, kira-kira teman-teman udah merasakan manfaatnya nggak? Atau masih belum kerasa? Coba share. Dari Neng Yana, iya Dok, betul banget, kalau minum air mineralnya kurang pasti pinggang sakit dan badan kayak pegel-pegel semua. Aku udah buktiin sendiri, malah kayak mau bangun aja sakit banget. Tapi setelah diseimbangkan dengan minum air mineral yang cukup, alhamdulillah badan juga lebih segar. Ya bener banget, karena saya juga merasakan kayak gitu ya, karena kan aktivitasnya padat. Misalkan dari saya pagi kerja, terus sampai sore kerja lagi, kemudian malam kan paling bisa ngerjain tugas-tugas yang lain, kan pasti udah banyak nih keringat yang keluar atau urin yang keluar, otomatis asupan yang harus saya konsumsi juga harus banyak. Nah, ketika konsumsi air mineral saya kurang, badannya pasti akan pegel-pegel. Jadi saya sebisa mungkin minum air putihnya banyak sih. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya kayak minum-minuman yang teh kopi gitu emang udah jarang banget, paling sesekali. Saya lebih kayak lebih suka air putih sebenarnya gitu, karena kebiasaan sih. Paling kalau yang manis-manis sekali 2 kali gitu. Kadang ada kan orang-orang yang memang dia konsumsi teh terus atau konsumsi kopi terus gitu, itu kan nggak bagus sebenarnya untuk kesehatan. Jadi kalau konsumsi teh atau kopi itu sewajarnya aja gitu. Kemudian dari Mbak Fitri Lestari, Assalamualaikum Kak, mau kasih testimoni pribadi. Sudah masuk musim pancaroba, panasnya sangat luar biasa. Di saat seperti ini yang aku andalkan cuma Vitanostin yang bisa menjaga kesehatan seluruh tubuh agar badan selalu fit dan gak mudah sakit. Tuh Mbak Fitri aja sudah mulai merasakan manfaat dari Vitanostin ya. Oke. Dari Mbak Imroatul Mufidah, kalau pengalaman aku setiap perut aku nggak enak selalu minum Vitanostin. Setelah setengah jam perut sudah enak kembali, Dok. Alhamdulillah. Tuh yang sering sakit perut coba konsumsi Vitanostin. Oke. Dari Mbak Nuratifah baru 1 box. Pengalaman itu enak banget di badan, apalagi kita udah kerja seharian, malam sebelum tidur minum Vitanostin. Paginya badan segar dan siap beraktivitas lagi tuh. Dari Mbak Intan, Dok, testimoni saya sama pertanyaannya kayaknya ikut kesempil-sempil deh. Coba dikirim ulang lagi ya pertanyaannya ya, kalau misalnya saya belum
kebaca. Ya kadang-kadang gini nih, kadang kan kalau ada notif yang baru suka kedorong-dorong ke atas. Dari Mbak Imroatul. Oh, yang ini ya, yang biasa sakit perut setelah konsumsi Vitanostin, maksudnya itu setengah hari baru ada efeknya. Oh iya ya, oke. Jadi bukan setengah jam ya, setengah hari. Oke. Oke, teman-teman yang tadi pertanyaannya ketimpa-timpa, coba ini aja, komen ulang aja ya. Maaf banget nih, kadang mungkin karena koneksi juga, atau ininya terlalu cepat naik-naik ke atas jadi nggak kebaca. Mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi kalau teman-teman yang masih mau ngasih share-share testimoni ataupun pertanyaan, boleh langsung diketik di komen. Karena kan lumayan nih giveaway hadiah loh. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin belum sempat kebagian hadiah dari Vitanostin, nah siapa tahu kali ini beruntung gitu. Dan jangan lupa teman-teman semua follow semua akun sosial media dari vitanostin.co.id, Instagram, Facebook, dan lain-lain, semuanya di follow ya. Oke, silakan di komen aja ya, masih saya tunggu pertanyaan dan testimoninya. Oke, saya akan berbagi info nih mengenai manfaat dari konsumsi air putih. Nah, jadi manfaatnya itu sebenarnya banyak banget, tapi diantaranya itu yang pertama, dia bisa mempercepat metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua, bisa membersihkan usus serta menghilangkan toksin-toksin di dalam tubuh. Kemudian bisa juga mencegah sakit kepala serta memproduksi sel darah merah yang bagus. Dan kalau misalnya sel darah merah kita lagi kurang, kalau kita konsumsi air putihnya banyak, itu bisa membantu sel darah merahnya terciptanya lebih cepat gitu. Kemudian, nah kalau orang-orang diet harus banyak minum air putih ya, karena dia bisa membantu menurunkan berat badan juga gitu. Oke, coba saya kasih info ya mengenai rumus kebutuhan konsumsi air minum per hari. Jadi berat badan dikali 30 mili. Jadi kalau misalnya berat badannya 100 kali 30, 100 kilo kali 30 berarti sekitar 3000 mili. Nah, 3000 mili itu sama dengan 3 liter. Nah, jadi kalau orang yang berat badannya 100 kg itu minimal konsumsi 3 liter air putih gitu. Jadi rumusnya berat badan dikali 30 mili gitu. Itu sih gampangannya. Jadi kalau misalnya kayak berat badannya berapa ya? 50 nih, 50 kilo berarti minimal konsumsi airnya 1500 mili, 1,5 liter. Tuh. Dari Mbak Imroatul, oh ya dok, mau tanya, kalau mau minum Vitanostin yang punya riwayat diabetes itu nggak boleh minum konsumsi? Boleh kok konsumsi Vitanostin, tapi kalau misalnya gula darahnya lagi tinggi banget, misalkan 400, 500, 600 gitu, sebaiknya nggak usah konsumsi dulu. Kalau misalnya cuman riwayat aja boleh kok, karena kan Vitanostin juga bisa menurunkan
gula darah gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi high banget 400, 500, 600, sebaiknya nggak usah konsumsi ya. Sebaiknya langsung coba konsul ke dokter penyakit dalam aja, karena kalau 400, 500, 600 itu udah agak bahaya gitu. Apalagi kalau udah 600 biasanya udah bahaya banget. Biasanya kalau udah 600 biasanya sampai dirawat sih biasanya. Dari Mbak Kristiana Joa, iya dok lagi program diet setelah konsumsi Vitanostin, nggak sering sakit-sakitan dulunya mudah banget sakit. Nah bener banget, karena si Vitanostin ini bisa menjaga imunitas kita. Makanya waktu hot-hotnya pandemi kemarin kan saya sempat bahas tuh di beberapa live streaming untuk menjaga imunitas tubuh. Nah salah satunya itu dengan cara konsumsi Vitanostin gitu, untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita. Karena kan lagi musim pandemi kayak gini, wajib ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kayak Mbak Kristiana, beliau udah konsumsi Vitanostin, makanya dia udah jarang sakit-sakit lagi ya Mbak ya. Nah itu bagus banget, emang itu sih yang harus dijaga kesehatan tubuh kita lagi musim kayak gini, soalnya musim pandemi tuh. Itu Mana enggak? oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, sama-sama juga Mbak Imroatul Mufidah. Semoga membantu ya jawaban-jawaban saya. Nah, terakhir nih ada dari Mbak Nur Atifah. Customer ada yang tanya, dok kalau lagi minum obat dokter terus mau juga konsumsi Vitanosin boleh juga nggak? Dan ada senggang waktunya nggak dok antara minum obat dokter sama Vitanosin? Iya, jadi kalau bisa nggak digabung ya. Jadi misalnya setelah makan konsumsi obat dokter dulu, baru nanti sekitar 1-2 jam baru konsumsi Vitanosin. Jadi sebaiknya tidak digabung ya, saran dari saya gitu. Jadi jeda 1-2 jam. Atau kalau memang dari teman-teman semua pengen konsul dulu ke dokternya, boleh banget. Jadi tanya dulu, dok saya mau konsumsi ini boleh enggak gitu, berbarengan sama obat yang beliau kasih gitu. Karena kan takutnya memang ada beberapa penyakit tertentu yang emang kata dokternya nggak boleh nih, nggak boleh konsumsi dulu, nanti setelah sembuh baru konsumsi. Nah jadi kita harus mematuhi juga apa yang disarankan oleh dokternya gitu. Oke. Nah, live hari ini cukup rame ya, karena teman-teman juga antusiasnya sangat baik. Nah saya seneng banget deh live hari ini. Oke, kita akhiri dulu live streaming pada hari ini. Mohon maaf jika ada saya salah kata atau salah penyebutan. Maaf juga yang harusnya terjadwal di hari Senin, saya malah live-nya hari ini. Maaf ya, tidak tepat waktu. Saya usahakan untuk live-live berikutnya akan on time gitu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk join di live streaming pada hari ini. Dan teman-teman yang sudah memberikan testimoni, memberikan pertanyaan, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di live streaming saya yang berikutnya. Jangan lupa nonton ya gitu. Dan jangan lupa follow juga semua akun sosial media dari Vitanostin,
.co.id. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Bye.